Ken Arok merupakan sosok yang berasal dari kalangan sederhana, namun berhasil menjadi penguasa paling kuat di tanah Jawa. Kisah hidupnya sangat terkenal karena diwarnai dengan petualangan, pengkhianatan, dan juga tragedi. Ken Arok diduga lahir pada tahun 1182 Masehi dari sebuah keluarga petani miskin yang tinggal di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Ibu Ken Arok bernama Ken Endok, istri dari seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri yang bernama Gajah Arok. Sesaat setelah lahir, bayi Ken Arok dibuang oleh ibunya yang berharap putranya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, Ken Arok justru ditemukan dan kemudian diasuh oleh pencuri yang bernama Lembong. Ken Arok tumbuh dewasa menjadi pencuri licik yang juga melakukan banyak tindak kejahatan, curi, merampok, dan bahkan membunuh. Kehidupan Ken Arok mulai berubah ketika bertemu dengan Pulo Gawe yang meyakini bahwa Ken Arok adalah titisan Wisnu. Setelah meninggalkan kehidupan lamanya, Ken Arok kemudian dibawa Pulo Gawe untuk menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang akuwu di daerah Wamel. Saat bekerja menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok tertarik kepada Ken Dedes. Ken Dedes adalah istri Tunggul Ametung yang sangat cantik. Keinginan Ken Arok untuk memiliki istri majikannya semakin kuat saat Loh Gawe meramal kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Maka untuk menyingkirkan Tunggul Ametung, Ken Arok kemudian memesan sebuah keris kepada seorang pandai besi yang terkenal bernama Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung yang sakti dalam waktu 1 tahun. Namun, selang beberapa bulan saja, Ken Arok sudah tidak sabar dan nekat merebut keris yang belum sempurna, lalu menusukkannya ke dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam keadaan sekarang, Empu Gandring mengutuk jika keris itu nantinya akan membunuh 7 orang raja, termasuk Ken Arok serta anak cucunya. Setelah membunuh Empu Gandring, Ken Arok kembali ke Tumapel. Kemudian Ken Arok sengaja meminjamkan kerisnya kepada rekannya yang bernama Kebo Ijo. Malam berikutnya, Ken Arok diam-diam mengambil keris dan Kebo Ijo. Dan ia kemudian menyusup ke kamar Tunggul Ametung, lalu dibunuhnya Tunggul Ametung.
Tung. Keesokan harinya, Kebo Hijau dihukum mati karena keris yang diduga miliknya ditemukan menancap pada mayat Tunggul Amat Tung. Meskipun Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya, ia hanya berdiam diri karena ia telah luluh oleh rayuan Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Pada saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes tengah mengandung anak Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati. Ambisi Ken Arok tidak berhenti di Tumapel, maka pada tahun 1222 ia memberontak dan berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri dalam sebuah pertempuran yang bernama Ganteng. Setelah itu, Ken Arok menyatakan Tumapel adalah sebuah kerajaan merdeka yang lepas dari Kerajaan Kediri. Ken Arok menjadi raja pertama dari Kerajaan Tumapel yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Kemudian Ken Arok berubah gelar menjadi Sri Rajasa Batara Sang Amuar Bumi. Kemudian dinastinya disebut dengan dinasti Rajasa. Anusapati telah lama curiga, akhirnya menemukan kebenaran bahwa Ken Arok bertanggung jawab atas kematian ayah kandungnya, yaitu Tunggul Ametung. Maka ia memerintahkan seseorang untuk membunuh Ken Arok menggunakan keris untuk jalan. Dengan terbunuhnya Ken Arok, maka berakhirlah pemerintahan Ken Arok yang kemudian akan dilanjutkan oleh penerusnya. Terima kasih.